Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi di Kulkas, Kuliah ringkas. satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi Ki, meskipun ringkas, insya Allah kita berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Oke Pak, Gimana, tema Ki? kali ini kebetulan ada pesan nih Pak dari Sobat Adem. Sahabat kulkas ya. Pencinta kulkas, Pencinta kulkas. Apa Jadi Ki? dia ingin dibahas nih Pak tentang Keterlambatan keturunan. mempunyai keturunan seperti itu Pak. Kamu sendiri gimana Ki? Aduh, alhamdulillah Pak. Tokcer. Tokcer. Sehari setelah langsung sehari setelah langsung seminggu kemudian langsung Pak, langsung positif hamil. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Tapi Bersyukur Ki. Bersyukur kalau kamu sekarang sudah punya keturunan, berarti kamu sudah punya perhiasan indah kehidupan dunia. Sebab kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan indah kehidupan dunia. Capek kita kerja, lihat anak kita yang lucu hilang. betul Pak. Rasa capek kita. Bahkan anak itu kan menjadi identitas sosial. Sok kalau kamu reunian sama teman-teman SD, berpuluh tahun gak ketemu, lalu ketemuan, apa yang pertama kali ditanya? Mana anak kamu? Mana anak kamu? Di Sunda mah sabaraha bati. Sabarabatina. Betul nggak? Benar. Punya identitas sosial ketika kamu punya anak. Bersyukur ya, Ki. Nah, ini Pak, apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang mengalami keterlambatan untuk mempunyai anak, Pak? Oke. Nah, itu. Yang harus dilakukan itu ada dua. Maksimalisasi ikhtiar. Satu, Ikhtiar, Pak, ya. maksimalkan ikhtiar batiniah. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar lahiriah. Dua kita harus maksimal. Nah, untuk ikhtiar batiniah ini apa? Pak? Ikhtiar batiniah itu pertama maksimalisasi dalam berdoa. Harus maksimal dalam berdoa. Di antara maksimalisasi dalam berdoa itu pilih doa yang redaksinya diberi contoh langsung oleh Allah. Jadi di antara doa yang mustajabah, kata teori usulul doa, epistemologi doa adalah mereka yang saat berdoa memilih redaksi yang diberi contoh langsung oleh Allah dan Rasulullah. Gitu Ki kalau ngedoa. Kamu sudah hafal apa doa yang dalam Al-Quran? Ya, Pak, benar. Paling Al-Baqarah 201. Ya. Robbana atina fid dunya hasanah gitu. Ini tambah Ki. Pertama, doa pakai Quran surah Al-Furqan ayat 74. Bagi yang terlambat nih. Ya. Baca itu Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana ya Allah ya Tuhan kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyenang hati, penyejuk hati kita, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami imam bagi orang yang bertakwa. Satu. Yes. Yang kedua, baca juga Quran surah Ali Imran ayat 38, doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, ya. Ya Allah, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Dua. Yang ketiga, baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Ini agak panjang. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu. Ada wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan pada keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu dari Al-Qur'an, ada 3 ya. Ya. Tadi satu apa? Dari Quran surah Al-Furqan 75, kemudian dari Quran surah Ali Imran 38, dan Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Sekarang ada dari hadis. Oh, hadis ada apa ya? Hadis. Suatu ketika Nabi pernah mendoakan anak Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu punya anak namanya Anas bin Malik. Doa Nabi gini, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Allahumma ya Allah aksir, perbanyaklah malahu, hartanya, wa waladahu, dan anaknya, wa barik lahu fi ma ataitahu, dan berkahilah dari apa yang engkau karuniakan kepada mereka. Oleh para ulama usul doa ditarik
turunan dari doa itu, Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah harta. Pingin nggak banyak harta? Baca doa ini, Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku, wa waladi, perbanyaklah anakku, wa barik li fima ataitani, dan berkahilah apapun yang Engkau karuniakan kepadaku. Itu harus jadi doa harian kita. Nggak apa-apa kita minta doa banyak anak, sebab banyak anak itu adalah banyak rezeki. Nah itu Ki, itu diantaranya. Pak. Oke. Jadi selain memilih doa yang redaksinya diberi contoh oleh Allah dan Rasul ya Pak, apalagi nih Pak kira-kira Pak? Nah berikutnya, panjatkan doa itu dengan cara yang baik. Lalu angkat doa itu ke langit dengan amal soleh. Jangan ngedoa terus gitu, tapi tidak ada amal soleh. Sedekahlah misalnya, kita berbuat baiklah pada orang lain. Setiap perbuatan baik kita akan mengangkat doa kita sampai pada Allah. Itu. Kemudian pilih waktu mustajabah. Apa saja waktu mustajabah itu? Setelah selesai sholat, pakai untuk berdoa pada sepertiga malam. Hari dan malam Jumat. Antara adzan dan qomat. Kemudian pada saat antara khutbah 1 dan khutbah yang kedua sholat Jumat. Itu adalah saat mustajabah. Pilih, itu bagian dari maksimal. Kemudian bagian dari maksimalisasi doa itu adalah pilihlah tempat-tempat yang tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ada tempat di mana pada saat kita doa di tempat itu dijawab doa kita. Mana contohnya? Kalau punya rezeki, jangan jalan-jalan mulu ke luar negeri, berangkat umroh. Dengan saya pakai travelnya Halifah Tour. Sama saya juga. Kan Halifah Tour itu travel terbaik di Indonesia. Jangan lupa di Halifah Tour. Aduh, amin ya Allah saya. Oke. Nah, kapan diajak Pak? Ya insya Allah. Diajak nanti. Ini tim Kulkas berangkat semua ya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini sudah banyak buktinya. Saya seringkali membimbing jamaah. Pada saat berangkat Ustadz, bantuin doa. Kita udah sekian tahun berumah tangga belum punya anak. Lalu sepulang dari itu saya senang dengar kabar, alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sedang hamil sekian bulan. Berarti berdoa di tempat mustajabah, di dekat Ka'bah, kemudian di Multajam, pokoknya banyak tempat mustajabah di sana, itu dimanfaatkan bagian dari maksimalisasi ikhtiar batin kita. Sebab luar biasa memang ya, seperti itu Ki. Ya. Nah, itu. Nah, buat teman-teman mungkin Pak ya, kalau misalnya ini dengan ikhtiarnya juga Pak ya. Ikhtiar batiniah diutamakan. Ya, batiniah, doa dan lain-lain. Ini mah pengen punya anak tapi enggak ada ikhtiarnya. Nah, batinnya kosong terus. Batinnya kosong terus ya, bahaya gitu ya. Oke. Nah, Pak, berikutnya melengkapi usaha batiniah adalah usaha lahiriah. Oke. Seperti apa saja sih Pak ikhtiar lahiriah itu? Harus komplit. Jangan hanya batin yang ikhtiar, lahir pun harus ikhtiar. Satu, produksi harus jalan terus. Ingin punya anak tapi nggak pernah produksi. Nah, itu. Jangan hanya malam Jumat, malam Sabtu, Tiap hari paling malam Minggu, ya malam satu, Senin, ya malam Selasa, Senin, Rabu. Kedua, Yang kedua, pilih waktu terbaik untuk produksi. Nah, waktu terbaik. Kapan Pak? waktu terbaik itu? Ini dimitoskan. Waktu terbaik jika kita terlambat punya keturunan. Kenapa disebut mitos? Karena belum ada fakta ilmiah. Betul. Tapi tutur tinular ini kita sudah banyak dengar ya, tutur tinular. Ya. Kalau lambat punya keturunan, coba produksinya, ikhtiar lahiriahnya di waktu duha. Waktu duha. Karena konon waktu duha itu dalam tutur tinuralnya para ulama adalah kualitas terbaik dari sperma kita. Dua. Yang ketiga, tentu konsultasi ke dokter. Ikhtiar bagian dari ikhtiar lahir. Konsultasi ke dokter. Siapa yang harus konsultasi? Dua-duanya. Ya. Jangan malu untuk berkonsultasi. Biar ketahuan kan oleh dokter itu siapa sesungguhnya yang menjadi penyebab keterlambatan keturunan, apakah suami atau juga istri. Harus bareng dua-duanya. Datang ke dokter gitu. Kemudian ikhtiar berikutnya, kalau sudah datang ke dokter, nanti kan dokter bisa mendiagnosa. Oh, bapak nih yang agak-agak misalnya mandul, ya. Atau juga ibu yang mandul. Nanti kan akan ada tindakan-tindakan program Pak ya. Oke, ya tindakan-tindakan medis ya. Atau nanti misalnya disarankan untuk memilih teknologi reproduksi misalnya. Kan sekarang luar biasa. Dengan catatan teknologi reproduksi itu harus direstui oleh syariah. Oh, iya. Itu Ki. Itu Pak. Intinya itu usaha banyak. Kalau tidak ada usaha ya gimana mau jadi? Batiniah dan lahiriah. Selain memaksimalkan usaha itu Pak ya, batiniah dan lahiriah, kira-kira dengan ikhtiar lainnya apa ya Pak? Kira-kira, Oke. Jika
berdoa sudah maksimal. Ya. Ikhtiar lahiriah sampai ke medik juga maksimal. Ya. Masih belum ada tanda-tanda. Kita coba local wisdom, kearifan lokal. Kearifan lokal mengajarkan bahwa ketika kita telat memiliki keturunan, diajarkan untuk ngambil anak angkat. Ngambil anak angkat yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah tabani. Jadi tabani ini secara harfiah diartikan mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Hal itu dilakukan dengan memberi kasih sayang, kemudian memberi nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, tapi statusnya tetap sebagai anak angkat gitu. Tapi itu boleh Pak dalam ini. Oke, dalam ajaran Islam itu ada dua pendapat, Ki. Pertama ada pendapat yang tidak bolehkan. Yang kedua ada pendapat yang membolehkan. Kenapa ada yang tidak bolehkan? Pertama, bila tabani gitu, anak angkat itu nasabnya dikaitkan dengan kamu. Misalnya gini, kamu ngambil anak angkat. Ya. Namanya Riko misalnya. Ya. Kamu sebut Riko bin Rizky Riansah Saputra. Itu yang tidak boleh. Karena itu dikaitkan nasabnya pada kamu. Yang kedua tidak boleh tuh ketika diputus mata rantai nasabnya. Jadi si anak angkat itu tidak dikasih tahu siapa orang tuanya. Gitu. Itu tidak boleh. Yang ketiga kenapa tidak boleh? Khawatir kita tidak bisa merawatnya. Kan menjadi fitnah. Ya, betul. Kemudian kenapa juga ada yang berpendapat tidak boleh? Itu dikhawatirkan nanti bukan kemaslahatan tetapi kemadorotan. Tetapi jumhur ulama pada umumnya menyebut bahwa tabani itu adalah sebuah tindakan terpuji. Karena kita ngambil anak orang lain apalagi yang tidak mampu, misalnya dirawat dengan penuh kasih sayang gitu. Dan sekali lagi tabani itu tidak hanya sekedar untuk mereka yang lambat punya keturunan mandul. Boleh yang sudah punya anak juga ngambil misalnya. Boleh. Ada anak orang lain tidak mampu misalnya nggak ada yang urus. Kita ambil. Yatim piatu kita ambil sebagai anak angkat. Dengan catatan pertama tetap nasabnya dikaitkan pada orang tuanya. Yang kedua tetap dikasih tahu bahwa kamu itu adalah sesungguhnya anak angkat, harus dikasih tahu. Kemudian berikutnya statusnya tetap anak angkat, maka dia tidak bisa mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Jadi Ki, boleh. Kenapa? Sebab ini kan Rasulullah SAW dulu kan pernah ngambil anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Nabi begitu senang pada Zaid bin Harisah hingga Nabi menyebutnya Zaid bin Muhammad. Maka ditegur langsung oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-5, ud'u li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah dia gitu sebagai panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak mereka, bapak kandungnya, karena itu lebih adil pada sisi Allah. Jadi ngambil anak angkat itu boleh. Dan itu bagi mereka yang telat punya keturunan bisa menjadi mancing lah. Ya. Pak, ini Pak, kalau sudah ngambil anak angkat masih aja belum punya keturunan, selanjutnya harus bagaimana Pak? Oke, gini Ki, bila sudah usaha batiniah berdoa maksimal di tempat-tempat mustajabah juga didatangi, kemudian ikhtiar lahiriah juga sama, udah ke dokter kemana-mana, sudah ngambil anak angkat juga masih belum punya keturunan, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin mengajaknya, mari kita pahami firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Berikutnya kata Allah, yahabu liman yasha'u inasan, dia memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kemudian wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau kamu dikasih anak perempuan sekarang oleh Allah, itu dikehendaki oleh Allah. Saya anak pertama laki-laki itu adalah kehendak Allah. Kemudian au yujawwijuhum dhukranan wa inasan, atau dia menganugerahkan kedua-duanya. Saya sudah diberi laki-laki, saya diberi oleh Allah, anak perempuan juga sudah diberi oleh Allah. Perhatikan di ayat berikutnya, wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan dia menjadikan mandul bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau ada orang yang sampai saat ini belum punya keturunan dan divonis mandul, jangan kecil hati, itu adalah kehendak Allah. Allah menghendaki. Maka kita jika punya tetangga yang seperti itu, jangan jadi objek dibincang-bincang, jangan jadi objek desas-desus dan lain sebagainya. Itu Allah yang menghendaki.
seperti itu. Dan ingat, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takaran yang pas. Bisa jadi ibu dan bapak yang sampai sekarang masih belum punya keturunan, itu adalah ukuran yang pas menurut Allah untuk ibu dan bapak. Seperti itu Pak ya. Oke. Nah ini Pak, Berat memang. berat tuh. Cuma ya ini Kalau udah kehendak Allah kan nggak ya, bisa. betul. Kalau udah kehendak kalau gimana lagi gitu Pak ya. Pak, kira-kira ada gak Kompensasi. Pak, kira-kira ada gak? Kamu mau kontrasepsi wae. Kira-kira Pak, kompensasi yang Allah berikan pada pasangan yang mandul ini gimana? Oke, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu idastahal walada fil jannati kana hamluhu wa waduhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yastahi. Luar biasa. Seorang mukmin bila dia sangat menginginkan anaknya, kemudian di dunia sulit mendapatkannya, tidak hamil, di surga ia akan mengandungnya, akan menyusuinya, dan anaknya akan tumbuh besar dengan sekejap. Dia akan Allah kasih kesempatan untuk merasakan hamil di surga, di mana pada saat penduduk dunia yang lain tidak bisa merasakan itu. Dia akan melahirkan di surga, dia akan punya anak di surga. Luar biasa. Bagi ibu dan bapak yang sekarang sulit mendapatkan keturunan, kompensasi dari Allah, nanti Allah akan membuat istri bapak hamil di surga, melahirkan di surga, punya anak di surga, tumbuh dalam sekejap di surga. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Bagi yang sabar, bagi yang sabar. Ya, Sabar. udah usaha lahiriah, udah usaha batiniah Pak ya. Bersabar dan lain-lain, ketika Allah tidak berkehendak ya sudah sabar Pak ya. Karena nanti Allah akan memberikan kompensasi yang sangat indah ya Pak ya. Betul. Nah, teman nikmati aja hidup ya Pak ya. Oke, santuy. Santuy, jalan-jalan dulu kemana berdua. Kemana berdua, bebas. Bebas. Ya gitu benar. Gitu. Ini sponsor. Nah Pak, ada kata-kata terakhir nggak untuk saudara-saudara kita Pak ya, yang sudah divonis mandul Pak? Oke, bagi ibu dan bapak yang sudah divonis tidak punya keturunan, Yes. Rasulullah suatu saat pernah berkata pada para sahabat, kata Rasul, ma ta'uddu narraquba fikum, kata Rasul, tahukah engkau siapa orang yang mandul itu? Sahabat menjawab, alladzi la yuladu lahu. Orang yang mandul, kata sahabat, adalah orang yang tidak punya anak. Rasul menjawab, laisa daka birraqub walakinnahu rajulu alladzi lam yuqaddim min walidihi syai'a. Kata Rasul, orang yang mandul itu adalah orang yang banyak anak, tetapi anaknya yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadanya setelah ia meninggal. Jadi yang mandul sesungguhnya adalah mereka yang punya anak, tapi anaknya tidak beri manfaat pada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Tidak pernah mendoakannya, tidak pernah berbuat baik, diberi harta warisan, bukan akur malah berantem, sama dengan mandul. Nah itu ternyata yang mandul itu kata Rasulullah orang yang banyak anak tapi tidak bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal. Itu banyak Pak sekarang. Banyak yang seperti itu. Ya. Oke Ki, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Kita tidak bisa membahas lebih panjang karena kita kulkas. Kuliah ringkas. Ya. Nah tapi Pak, untuk teman-teman yang mau bertanya Pak ya. Ya, yang mau bertanya. Mau bertanya Bu, tema apa sih yang akan diangkat nanti gitu. Oke. Boleh nih komen di YouTube kita. Oke, betul. Kulkas. Bisa japri langsung, Bisa yang japri sudah kenal langsung sama saya, insya Allah. Nanti kita bakal akan bahas. Kita akan bahas Di mana Ki? di Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah tetap berkelas dan berkualitas. Kulkas. Ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.